Oke, kemudian ada pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan yang baru. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengadopsi aset liability atau approach. Yang pertama, akun perusahaan untuk mendapatkan didasarkan pada munculnya aset dan liabilitas dari kontrak dengan pelanggan. Perusahaan menganalisis kontrak dengan pelanggan karena kontrak mengawali transaksi pendapatan. Kemudian, kontrak mengindikasikannya adanya suatu transaksi. Yang kedua, menyediakan pengukuran dalam pembayaran dan mengkhususkan pada janji yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sekilas tentang proses 5 langkah. Di sini kita akan membutuhkan 5 langkah untuk menangani sebuah kontrak. Misalkan perusahaan Airbus menandatangani sebuah kontrak penjualan pesawat dengan CT Pacific Airlines senilai 100 juta euro. Untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang menetapkan hak atau kewajiban yang bersifat memaksa. Pada contoh ini, Airbus telah menandatangani sebuah kontrak untuk menyerahkan pesawat kepada CT Pacific. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dengan kontrak, yaitu Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada CT Pacific. Apabila Airbus juga setuju untuk memberikan layanan perawatan, maka kewajiban kinerja terpisah ini harus dicatat sebagai konsekuensi atas janji tersebut. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai bentuk pertukaran atas penyerahan barang atau jasa. Contoh ini harga transaksi sudah jelas yaitu 100 juta euro. Kemudian langkah keempat yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Pada contoh ini Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pengakuan pendapatan pada saat tiap kewajiban telah terpenuhi. Airbus mengakui pendapatan sebesar 100 juta euro atas penjualan pesawat ke Cathay Pacific pada saat telah terpenuhi kewajiban kinerjanya, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Selanjutnya yaitu contoh ciri dari proses 5 langkah. Di sini mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang pertama, untuk langkah yang pertama, misalkan Tyler Angler memesan cangkir kopi hitam seharga $3 dari Bin. Tyler menyerahkan $3 kepada barista Bin yang menuangkan kopi ke dalam sebuah cangkir dan menyerahkan kepadanya. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas transaksi ini? Oke, kita akan memasuki langkah pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang pertama yaitu kontrak memiliki substansi komersial, yaitu Tyler memberi uang tunai atas kopi yang diterimanya. Kemudian yang kedua, para pihak telah menyetujui kontrak. Tyler setuju dengan membeli kopi dan Bin setuju untuk menjualnya. Kemudian yang ketiga, identifikasi hak para pihak telah terlaksana. Tyler memiliki hak atas kopi dan Bin memiliki hak untuk menerima uang sebesar $3. Kemudian, syarat pembayaran sudah teridentifikasi. Tyler setuju untuk membayar sebesar $3 atas secangkir kopi. Kemudian, yang kelima, sangat dimungkinkan bahwa kesepakatan akan diperoleh. Bin telah menerima uang sebesar $3 sebelum menyerahkan kopi. Tampak bahwa Bin dan Tyler memiliki kontrak yang valid satu sama lain. Memasuki langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja. Bin memiliki sebuah kewajiban kinerja untuk menyediakan secangkir kopi untuk Tyler. Bin tidak memiliki kewajiban kinerja atas barang atau jasa lainnya. Kemudian yang ketiga, menentukan harga transaksi. Harga kopi sebesar $3 dan tidak ada diskon atau penyesuaian harga lainnya. Oleh karena itu, harga transaksinya adalah $3 tanpa diskon. Selanjutnya memasuki langkah yang keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja tambah. Mengingat bahwa Bin hanya memiliki satu kewajiban kinerja, maka tidak ada alokasi yang diperlukan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi.
Bin telah memenuhi kewajiban kinerjanya ketika Tyler mendapatkan kendali atas kopi. Jadi kesimpulannya yaitu Bin harus mengakui $3 sebagai pendapatan yang berasal dari transaksi pada Tyler menerima kopi. Selanjutnya, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Langkah kedua. Keesokan harinya, Tyler memesan cangkir kopi lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagelen dengan harga $5. Barista membelikan produk ini dan Tyler membayar sebesar $8. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus diakui oleh Bin atas pembayaran 2 item tersebut? Oke, masuk ke rinci dari proses 5 langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak sah berlaku apabila sesuai dengan 5 kondisi. Diperlukan yang agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Bin harus menentukan apakah penjualan kopi dan penjualan 2 roti bagelen merupakan satu atau 2 kewajiban kinerja. Berbagai kewajiban kinerja muncul ketika 2 kondisi berikut dipenuhi. Yang pertama, Bin menyediakan produk atau layanan yang berbeda. Produk Bin dipandang berbeda dalam kontrak apabila kewajiban kinerja sangat bergantung pada atau tidak saling terkait dengan janji-janji lain dalam kontrak. Oleh karena itu, setiap kewajiban kinerja harus dipertanggungjawabkan secara terpisah. Bin memiliki 2 kewajiban kinerja. Memasuki penentuan harga transaksi. Harga transaksi ini adalah $8 dari $3 secangkir kopi dan $5 2 roti bagelen. Kemudian langkah yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah. Bin memiliki 2 kewajiban kinerja. Yang pertama yaitu setiap kewajiban yang berbeda dan tidak saling terkait dan harga terpisah, maka tidak ada alokasi harga transaksi yang diperlukan. Kemudian, penjualan kopi dicatat sebesar $3 dan penjualan bagelannya sebesar $5. Kemudian langkah yang terakhir, Bin telah memenuhi 2 kewajiban kinerja pada saat kopi dan bagelan diberikan kepada Tyler. Dalam artian, kendali produk telah beralih ke tangan pelanggan. Kemudian, kesimpulannya yaitu Bin harus mengakui pendapatan sebesar $8 atas pembelian kopi dan roti bagelan ketika Tyler menerima kopi dan bagelan. Selanjutnya, contoh rinci dari proses 5 langkah untuk menentukan harga transaksi pada langkah ketiga. Bin berniat untuk meningkatkan penjualan smoke jumper coffee bean pada hari Selasa, yaitu hari dengan omset paling rendah. Biasanya produk tersebut dijual seharga $10 untuk kemasan ukuran 12 ons. Tetapi Bin memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggan membelinya pada hari Selasa, atau harga diskon menjadi $9 per kemasan. Tyler datang ke toko pada hari Selasa dan memutuskan untuk membeli sekantong smoke jumper coffee bean dan membayar $9. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus Bin akui atas transaksi ini? Memasuki langkah yang pertama, kontrak yang sah berlaku sesuai dengan 5 kondisi yang diperlukan agar kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Yang kedua, Bin memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan sekantong smoke jumper coffee bean untuk Tyler. Bin tidak memiliki kewajiban kinerja untuk menyediakan produk atau layanan yang lainnya. Kemudian, transaksi sekantong smoke jumper coffee bean yang telah dijual kepada Tyler adalah sebesar $9 bukan $10. Kemudian langkah yang keempat, hanya ada 1 kewajiban kinerja sehingga tidak perlu ada alokasi. Kemudian yang terakhir yaitu Bin telah memenuhi kewajiban kinerjanya. Sebagaimana Bin harus mengakui pendapatan $9 ketika Tyler menerima smoke jumper coffee beans. Kemudian masuk ke contoh rinci dari proses 5 langkah untuk mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Langkah keempat, harga transaksi dialokasikan untuk berbagai kewajiban kinerja berdasarkan pada relative standalone selling prices mereka.
Pada saat yang sama, Bin menawarkan diskon sebesar $2 untuk pembelian secangkir kopi ketika pelanggan membeli sekantong kacang motor mocha premium yang biasanya dijual seharga $12. Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa secangkir kopi dijual seharga $3. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang harus Bin akui atas pembelian dua item tersebut? Memasuki langkah yang pertama, kontrak dapat dilaksanakan seperti yang dibahas dalam contoh sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kemasan biji motor mocha dan secangkir kopi merupakan produk yang berbeda satu sama lain dan tidak terlalu saling bergantung atau saling berhubungan sama satu sama lain. Untuk harga transaksi sendiri yaitu $13 untuk 10 dolar dan secangkir kopi sebesar $3. Kemudian alokasi harga transaksi kewajiban kinerja terpisah. Bin mengalokasikan harga transaksi ini untuk dua kewajiban kinerja terpisah berdasarkan data relatif standalone selling price sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Di sini Bin mengalokasikan harga transaksi untuk dua kewajiban kinerja berdasarkan data relatif standalone selling price sebagai berikut. Untuk produknya, yang pertama ada beans satu kantong sebesar $12 dan ada large cup of coffee ada sebesar $3. Kemudian totalnya yaitu menjadi $15. Untuk persennya, untuk bean sendiri sebesar 80% didapatkan dari 12 dibagi dengan 15. Kemudian untuk cup of coffee sebesar 20% didapatkan dari $3 dibagi dengan $15. Sehingga total persennya yaitu 100%. Untuk penghitungannya selanjutnya yaitu untuk beans sebesar $10,40 didapat dari 13 dikalikan dengan 80%. Kemudian untuk cup of coffee-nya $13 dikalikan dengan 20% sehingga totalnya yaitu 13. Kemudian harga total transaksi $13 dialokasikan sebesar $10,40 ke kantong biji mocha motor dan $2,40 ke cangkir kopi. Kemudian langkah kelima yaitu mengakui pendapatan pada saat setiap kewajiban kinerja telah terpenuhi. Bin telah memenuhi kedua kewajiban kinerja pada saat kendali atas kantong kopi dan secangkir besar kopi yang telah diberikan kepada Tyler. Kesimpulannya, Bin harus mengakui pendapatan sebesar $13 yang terdiri atas pendapatan dari penjualan biji kopi seharga $10,40 dan penjualan dari secangkir kopi seharga $2,60. Bin telah memenuhi kewajiban kinerjanya pada saat Tyler telah menguasai produk tersebut. Indikator bahwa Tyler telah mendapatkan kendali sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Bin memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran atas kopi. Yang kedua, Bin telah menyerahkan hak legal atas kopinya. Yang ketiga, Bin telah menyerahkan fisik kopi. Yang keempat, Tyler telah menerima risiko dan mendapatkan hak kepemilikan yang signifikan atas kopi. Lalu yang terakhir yaitu Tyler telah menerima aset. Akhirnya aku mendengar kata aset. Oke, selanjutnya kita akan mengulas kembali proses 5 langkah. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan yang langkah 1. Kontraknya, yang pertama ada perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa. Dapat berupa tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis yang ada. Oke, kontrak dengan pelanggan yang selanjutnya yaitu pendapatan tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Yang kedua, perusahaan peroleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban kinerja memunculkan aset bersih atau liabilitas bersih. Yang keempat,
Yang terakhir, perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak hingga satu atau kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak. Baik, di slide selanjutnya ini ada kontrak dengan pelanggan. Langkah pertama itu pendapatan tidak dapat diakui hingga kontrak terjadi. Di sini kenapa begitu? Karena setiap pendapatan itu pasti ada kontrak yang akan disetujui oleh kedua belah pihak. Yang kedua ada perusahaan memperoleh hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa. Di setiap transaksi pasti ada menerima pendapatan dan menyerahkan barang ataupun jasa. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban pelaksanaan memunculkan aset bersih atau liabilitas bersih. Dan yang selanjutnya ada perusahaan tidak mengakui aset atau liabilitas kontrak hingga satu atau kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kontrak. Dimana di sini sesuai perjanjian perusahaan dan pihak kedua harus melaksanakan bagiannya masing-masing sehingga baru bisa diakui hal tersebut. Baik, di slide selanjutnya ini ada kontrak dan pengakuan. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Maret 2019, Margo Company melakukan kontrak untuk menyerahkan suatu produk kepada Soyeon di tanggal 31 Juli 2019. Kontrak menyatakan bahwa Soyeon harus membayar kontrak dengan harga penuh sebesar $5.000 pada tanggal 31 Agustus 2019. Biaya pengiriman barang sebesar $3.000. Margo mengirimkan produk ke Soyeon pada tanggal 31 Juli 2019. Nah, pertanyaannya itu, apakah jurnal yang harus dibuat oleh Margo Company berkaitan dengan kontrak di tahun 2019? Nah, di sini tuh kita menjualnya dari tanggal 31 Juli 2019. Jika ditanya kenapa tidak menjurnal dari tanggal 1 Maret 2019, dikarenakan pada tanggal 1 Maret itu hanya melakukan kontrak saja dan hanya dicatat, sehingga itu tidak dijurnal. Nah, balik lagi pada 31 Juli itu jurnalnya ada account receivable senilai 5.000 di sisi debit dan ada sales revenue senilai 5.000 di sisi kredit. Nah, jurnal selanjutnya lagi ada cost of goods sold senilai 3.000 di sisi debit dan inventory senilai 3.000 di sisi kredit. Nah, di slide selanjutnya ini ada jurnal untuk mencatat penerimaan uang 31 Agustus 2019. Di sini tuh ada jurnal cash senilai 5.000 di sisi debit dan account receivable senilai 5.000 di sisi kredit. Baik, di slide selanjutnya ini ada kewajiban pelaksanaan terpisah. Langkah kedua, di mana kewajiban pelaksanaan adalah suatu janji untuk menyediakan suatu produk atau jasa yang bersifat dapat dibedakan kepada pelanggan. Suatu produk atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan bersifat dapat dibedakan apabila pelanggan mampu untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa itu sendiri atau bersama dengan sumber daya lain yang siap bersedia, dan ada tujuannya adalah untuk menentukan apakah janji perusahaan untuk mengalihkan barang dan jasa individual atau barang item gabungan yang diberisikan barang atau jasa individual tersebut kepada pelanggan dapat diidentifikasikan secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Baik, di slide selanjutnya ini ada kewajiban kinerja terpisah langkah 2. Di sini ada ilustrasinya atau contohnya. Misalkan Tata Motors menjual sebuah kendaraan kepada Mercury Auto Dealers dengan harga termasuk jasa telematik, yaitu diagnostik, navigasi, dan remote selama 6 bulan.
Jasa telematik ini biasanya dijual secara terpisah oleh Tata Motors dalam bentuk VE bulanan. Setelah 6 bulan, pelanggan dapat memperbarui jasa ini dengan menggunakan VE bulanan. Pertanyaannya adalah, apakah Tata Motors menjual satu atau dua produk? Nah, di sini ada, apabila melihat tujuan bisnis Tata Motors, maka penjualan ini adalah penjualan dua jenis produk, yaitu kendaraan dan jasa telematik. Keduanya sangat jelas dan berbeda, dijual secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Baik, di slide selanjutnya ini ada ilustrasi atau contoh yang kedua, di mana Softeach menjual lisensi perangkat lunak hubungan pelanggan kepada Lopez Company sebesar $600.000. Selain menyerahkan perangkat lunak tersebut, Softeach berjanji untuk menyediakan layanan konsultasi khusus bagi bagian teknologi informasi Lopez. Pada contoh ini, Softeach menyediakan layanan signifikan, yaitu menggabungkan barang dan jasa, lisensi dan layanan konsultasi ke dalam satu item gabungan di dalam kontrak dengan Lopez. Selain itu, perangkat lunak disediakan secara khusus oleh Softeach dalam negosiasinya dengan Lopez. Apakah fakta ini menggambarkan satu kewajiban kinerja ataukah kewajiban kinerja yang terpisah? Nah, lisensi dan layanan konsultasi adalah hal yang berbeda, tetapi saling berkegantungan. Oleh karena itu, harus diperlakukan sebagai satu kewajiban kinerja. Baik, di slide selanjutnya ini ada menentukan harga transaksi, langkah ketiga, di mana harga transaksi, jumlah yang ditetapkan akan diterima oleh perusahaan dari pelanggan. Yang selanjutnya ada dalam suatu kontrak, biasanya hal ini mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar suatu jumlah tertentu. Selanjutnya ada kontrak lain, perusahaan harus mempertimbangkan ketentuan variabel, time value of money, ketentuan non-tunai, dan ketentuan pembayaran atau utang oleh pelanggan. Di slide selanjutnya ini ada ketentuan variabelnya. Harga bergantung pada kejadian di masa yang akan datang. Dapat meliputi peningkatan harga, penurunan volume, rabat, pemberian kredit, bonus kinerja, ataupun royalti. Dan yang selanjutnya itu ada perusahaan mengestimasi jumlah pendapatan untuk diakui, di mana nilai yang diharapkan dan jumlah yang sangat pasti. Di slide selanjutnya ini ada ilustrasi mengestimasikan ketentuan variabel. Nilai yang diharapkan, jumlah bobot kemungkinan dalam suatu rentang jumlah tertentu yang dimungkinkan. Bisa saja tepat apabila perusahaan memiliki kontrak bernilai besar dengan karakteristik yang sama, dapat didasarkan pada jumlah tertentu dari probabilitas dan keluaran yang berlainan. Yang selanjutnya ada jumlah yang sangat pasti, di mana suatu jumlah tunggal yang paling mungkin dalam suatu ranting atau rentang keluaran tertentu yang mungkin. Bisa saja tepat apabila kontrak memiliki hanya dua kemungkinan keluaran. Baik, di slide selanjutnya ini ada imbalan variabel, mengestimasikan imbalan variabel. Peabody Construction Company melakukan kontrak dengan pelanggan untuk membangun sebuah gedung senilai $100.000 dengan bonus pelaksanaan sebesar $50.000 yang akan dibayar berdasarkan waktu penyelesaian. Jumlah bonus pelaksanaan akan menurun sebesar 10% per minggu atas setiap minggu yang tidak sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Syarat kontrak ini sama dengan kontrak sebelumnya, dan manajemen yakin bahwa berdasarkan pengalaman mereka mampu memprediksi kondisi kontrak. Manajemen mengestimasi terdapat probabilitas 60% bahwa kontrak akan selesai sesuai dengan tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Probabilitas 30% bahwa kontrak akan
lambat 1 minggu, dan probabilitas 10% kontrak akan terlambat 2 minggu. Pertanyaannya ini ada, bagaimana Peabody harus memperlakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini. Di slide selanjutnya ini ada jawaban dari slide sebelumnya. Yang dari pertanyaannya itu, bagaimana Peabody harus melakukan pendapatan berdasarkan ketentuan ini. Manajemen telah menetapkan bahwa metode probability weights adalah pendekatan yang paling mungkin untuk melakukan prediksi. Tepat waktu itu kan 60% di soal. Perubahannya $150.000 sehingga mendapatkan 90%. Bagaimana cara menghitungnya itu? Dari 50% dikalikan 60% sehingga mendapatkan 90%. Lanjut ke lambat 1 minggu, itu 30% dari soal sebelumnya. Perubahannya itu $145.000 sehingga mendapatkan 43.500. Caranya sama, masih dikalikan 145.000 dikali dengan 30%. Lanjut ke lambat kedua minggu, itu penurunannya 10%, perubahannya itu 140%, sehingga mendapatkan 14.000. Dari mana itu sama dengan kayak sebelumnya, $140.000 dikalikan dengan 10%. Maka menghasilkan 14.000. Nah, di sini tuh semuanya ditotalin sehingga mendapatkan 147.500. Keluaran yang paling mungkin apabila manajemen percaya bahwa mereka akan memenuhi tenggat waktu dan menerima bonus senilai $50.000, maka apakah harga transaksinya itu $150.000. Probabilitasnya keluarannya sebesar 60%. Selanjutnya ini ada ketentuan variabel lagi. Perusahaan mengalokasikan ketentuan variabel hanya apabila hal ini diyakini sangat mungkin akan mendapatkan jumlah tersebut. Selanjutnya, perusahaan mengakui ketentuan variabel hanya apabila, yang pertama, mereka memiliki pengalaman dengan kontrak yang sama dan dapat digunakan untuk mengestimasi jumlah kumulatif dari pendapatan. Yang kedua, berdasarkan pengalaman, mereka tidak mengharapkan terjadinya penurunan pendapatan yang signifikan atas pendapatan yang telah diakui sebelumnya. Apabila kriteria ini dipenuhi, maka pengakuan pendapatan dapat dilaksanakan. Selanjutnya ini menentukan harga transaksi langkah ketiga, time value of money. Kontrak transaksi penjualan melibatkan komponen finansial yang signifikan. Pertama itu bunga akrual atas ketentuan yang dibayarkan melebihi batas waktu. Yang kedua, nilai wajar ditentukan oleh pengukuran ketentuan yang diterima atau dengan pengurangan pembayaran menggunakan tingkat bunga imputed. Yang ketiga, perusahaan melaporkan sebagai beban bunga atau pendapatan bunga. Baik, di slide selanjutnya ini ada time value of money, cara pembayaran diperpanjang. Di sini ada contoh soal. Pada tanggal 1 Juli 2019, SEK Company menjual barang kepada Grand Company senilai $900.000 dengan memperoleh wesel 4 tahun, bunga kupon 0 dengan nilai nominal $1.416.163. Barang memiliki harga pokok $590.000. Pertanyaan yang A, berapakah pendapatan yang harus SEK Company catat pada tanggal 1 Juli 2019? Yang B, berapakah pendapatan yang harus dilaporkan terkait dengan transaksi pada tanggal 31 Desember 2019? Nah, jurnal untuk mencatat penjualan SEK kepada Grand Company pada 1 Juli 2019 itu ada notes receivable senilai $900.000
500.000 di sisi debit dan sales revenue 900.000 di sisi kredit. Ada lagi cost of goods sold senilai 590.000 di sisi debit dan inventory senilai 590.000 di sisi kredit. Baik, di slide selanjutnya ini menyambung dari slide sebelumnya. Di sini ada jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun 31 Desember 2019. Di sini ada jurnal notes receivable senilai 54.000 di sisi debit dan interest revenue senilai 54.000 di sisi kredit. Dari mana mendapatkan hasil 54.000 itu? Dari 12% dikalikan 1/2 dikalikan $900.000 sehingga mendapatkan nilai 54.000. Perusahaan tidak membutuhkan penggunaan time value of money apabila periode waktu untuk pembayaran ini kurang dari 1 tahun. Di slide selanjutnya ini ada ketentuan non tunai barang jasa atau ketentuan non kas lain. Yang pertama itu ada perusahaan kadang menerima kontribusi seperti donasi dan hadiah. Yang kedua, pelanggan kadang berkontribusi dalam bentuk barang atau jasa seperti peralatan atau tenaga kerja sebagai sebagian dari ketentuan dalam penyediaan barang atau jasa. Yang ketiga, secara umum perusahaan mengakui pendapatan berdasarkan basic nilai wajar yang diterima. Yang selanjutnya ini ada ketentuan pembayaran atau terutang kepada pelanggan, yang dimana dapat meliputi diskon, rabat volume, kupon, produk gratis, atau jasa. Secara umum, elemen ini mengurangi ketentuan diterima dan pendapatan yang diakui. Baik, di slide selanjutnya ini ada ketentuan pembayaran atau terutang, diskon volume. Samsung Company menawarkan pelanggannya sebuah diskon volume 3% apabila mereka membeli produk setidaknya bernilai 2 million selama tahun kalender tertentu. Pada tanggal 31 Maret 2019, Samsung berhasil melakukan penjualan 700.000 kepada Artico dalam 2 tahun sebelumnya. Samsung menjual lebih dari 3 juta kepada artis selama periode 1 April sampai dengan 31 Desember. Pertanyaannya, berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama tahun 2019? Di sini ada jurnalnya, di mana jurnalnya itu account receivable sebesar 679.000 di sisi debit dan sales revenue sebesar 679.000 di sisi kredit. Samsung harus mengurangi pendapatannya sebesar 21.000. Dari mana itu? Dari 700.000 dikalikan dengan 3%. Karena transaksi ini harus diberikan rabat. Baik, di slide ini menyambung dari slide sebelumnya. Pertanyaannya itu, berapakah pendapatan yang diakui oleh Samsung atas 3 bulan pertama tahun 2019? Asumsikan pelanggan Samsung memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnalnya itu sebagai jurnal cash sebesar 679.000 di sisi debit dan account receivable senilai 679.000 di sisi kredit. Nah, yang selanjutnya, apabila pelanggan Samsung gagal memenuhi ketentuan diskon, maka Samsung membuat jurnalnya itu sebagai cash senilai 700.000 di sisi debit dan account receivable senilai 679.000 di sisi kredit dan sales discount forfeited senilai 21.000 di sisi kredit. Di slide ini ada mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja terpisah, langkah keempat. Yang pertama, berdasarkan nilai wajar relatif, ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang perusahaan dapat jual dari barang atau jasa bila menggunakan basic terpisah.
standalone basis. Selanjutnya ada apabila tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan estimasi terbaik mereka atas barang atau jasa yang dijual menggunakan unit terpisah, standalone unit. Baik, di slide ini tuh menyambung dari slide sebelumnya. Di sini tuh ada tabel. Di dalam tabel itu ada pendekatan alokasi, sebelahnya ada pelaksananya. Yang pertama itu ada pendekatan penilaian pasar yang disesuaikan. Pelaksanaannya itu mengevaluasi pasar tepat penjualan barang atau jasa dan memperkirakan harga yang bersedia dibayar pelanggan di pasar tersebut untuk barang atau jasa tersebut. Pendekatan tersebut juga dapat mencakup merujuk pada harga dari pesaing perusahaan untuk barang atau jasa serupa dan menyesuaikan harga tersebut sebagaimana diperlukan untuk mencerminkan biaya dan margin perusahaan. Yang kedua ada perkiraan biaya ditambah pendekatan margin. Pelaksanaannya itu meramalkan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kewajiban kinerja yang kemudian menambahkan margin yang sesuai untuk barang jasa tersebut. Yang ketiga ada pendekatan sisa. Pelaksananya itu jika harga jual mandiri suatu barang atau jasa sangat bervariasi atau tidak pasti, maka perusahaan dapat memperkirakan harga jual mandiri tersebut dengan mengacu pada total harga transaksi dikurangi harga jual mandiri yang dapat diamati dari barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak. Di slide selanjutnya ini ada contoh soal dari mengalokasikan harga transaksi. Kewajiban kinerja berganda. Soalnya itu, Handler Company adalah perusahaan pembuat peralatan yang biasa digunakan dalam industri konstruksi. Produk Handler mencakup potongan-potongan kecil hingga besar sebuah mesin otomatis hingga suatu sistem kompleks yang berisi banyak komponen. Harga jual unit berkisar $600.000 hingga $4 juta termasuk harga jasa pemasangan dan pelatihan. Proses instalisasi tidak akan mengubah kekhasan peralatan yang tidak memerlukan hak kepemilikan atas informasi peralatan agar peralatan tersebut dapat terinstall sesuai dengan spesifiknya. Handler memiliki kesepakatan berikut ini dengan Chai Company. Chai membeli peralatan dari Handler seharga $2 juta dan memilih Handler yang melakukan instalasi. Harga produk Handler berlaku baik menggunakan atau tidak menggunakan jasa instalasi. Jadi semisal perusahaannya itu mau pakai jasanya si Handler atau enggak itu jadi harganya tetap 2 juta. Beberapa perusahaan melakukan sendiri pekerjaan instalasi karena memiliki pekerja pemasangan atau karena memiliki koneksi dengan pihak lain. Jadi kayak perusahaannya tuh udah ada kayak kenalan gini sama atau kerjasama sama perusahaan ini, jadi mereka milih pemasangannya tuh dari internal mereka. Layanan instalasi yang sudah termasuk di dalam kesepakatan ini diestimasi memiliki harga jual terpisah sebesar $20.000. Selanjutnya, Handler memiliki kesepakatan berikut ini dengan Chai Company. Harga jual terpisah dari sesi pelatihan diestimasi sekitar $50. Perusahaan lain dapat pula melakukan jasa pelatihan seperti ini. 2. Chai berkewajiban membayar Handler sebesar 2 juta atas pengiriman dan instalasi peralatan kayak yang di slide sebelumnya. 3. Handler mengirimkan peralatan pada tanggal 1 September 2019 dan menyelesaikan instalasinya pada 1 November 2019. Pelatihan berkaitan dengan penggunaan peralatan dimulai sesaat setelah instalasi selesai dan berlangsung selama 1 tahun. Peralatan memiliki masa manfaat 10 tahun. Pertanyaan, apakah kewajiban kinerja untuk tujuan akuntansi dari penjualan peralatan ini? Tujuan utama Handler adalah menjual peralatan. Jasa lainnya berupa instalasi dan pelatihan bisa saja dilakukan oleh pihak lain
Oleh karena itu, peralatan, instalasi, dan pelatihan adalah 3 produk atau jasa yang berbeda. Tiap item memiliki harga jual terpisah dan tidak saling berkaitan. Pertanyaan yang B, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Total pendapatan 2 juta harus dialokasikan ke dalam 3 komponen berdasarkan harga terpisah relatifnya masing-masing. Pada kasus ini, harga terpisah peralatan adalah 2 juta dolar. Biaya instalasi adalah 20.000 dolar dan pelatihan adalah 50.000 dolar. Oleh karena itu, harga jual terpisah adalah 2.700.000. Itu 2 juta ditambah 20.000 dari biaya instalasi, lalu tambah 5.000 itu dari biaya pelatihan. Maka itu ada perhitungannya yang sebagai berikut. Peralatan sebesar 1.932.367 itu dari 2 juta dibagi 2.070.000 dikali dengan 2 juta, hasilnya segitu. Lalu selanjutnya juga sama. Pertanyaan B, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Handler mencatat jurnal berikut ini pada 1 November 2019 untuk mencatat pendapatan penjualan dan pendapatan jasa atas instalasi sebagai unread service revenue. Di sini ada jurnalnya itu cash di debit sebesar 2 juta, lalu service revenue instalasi sebesar 19.324, lalu unread service revenue sebesar 48.309 dan sales revenue sebesar 1.932.367 itu dari selisihnya. Selanjutnya pertanyaan B, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Asumsikan harga pokok peralatan adalah misal 1.500.000. Jurnal untuk pencatat harga pokok penjualan adalah, ini jurnalnya, ada cost of goods sold sebesar 1.500.000 kayak yang tadi, maksudnya yang dibicarain sebelumnya, sama itu di debit, dan yang di kredit ada inventory sebesar 1.500.000. Selanjutnya pertanyaan B, apabila terdapat lebih dari satu kewajiban kinerja, bagaimanakah pembayaran 2 juta ini dialokasikan ke dalam berbagai komponen? Handler mengakui pendapatan pelatihan berdasarkan baris garis lurus yang dimulai pada 1 November 2019 atau sebesar 4.026 dari 48.309 dibagi 12 per bulan selama 1 tahun, kecuali apabila ada metode lain yang lebih tepat seperti metode persentase penyelesaian yang akan dibahas di sesi selanjutnya nanti. Jurnal untuk mencatat pendapatan pelatihan selama 2 bulan di tahun 2019 tersebut adalah ada unread service revenue di debit sebesar 8.052 dan yang di kredit itu ada service revenue sebesar 8.052. Selanjutnya, oleh karena itu handler mengakui pendapatan pada 31 Desember 2019 sejumlah 1.959.743 itu dari 1.932.367 ditambah 19.324 ditambah lagi 8.052. Handler membuat jurnal berikut untuk mengakui sisa pendapatan pelatihan di tahun 2020. Asumsikan jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir tahun lalu. Jadi jurnalnya itu ada di debit unread service revenue sebesar 40.257 dan di kredit ada service revenue sebesar 42.57 itu dari 48.309 dikurangi 8.052.
Selanjutnya ada pengakuan pendapatan pada saat atau sebagai tiap kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Ini langkah kelima. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerja pada saat pelanggan telah mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Perubahan dalam indikator kendali itu yang pertama ada 1. Perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas aset yang diserahkan. Kedua, perusahaan telah menyerahkan hak legal atas aset. 3. Perusahaan telah menyerahkan kepemilikan fisik aset. Keempat, pelanggan telah menerima risiko dan hak kepemilikan. Yang terakhir, pelanggan telah menerima aset. Pendapatan dari kewajiban kinerja yang melampaui waktu. Mengukur progres melalui penyelesaian. 1. Metode untuk mengukur progres harus menggambarkan penyerahan kendali dari perusahaan kepada pelanggan. Yang paling umum adalah cost to cost dan units of delivery method. Tujuan dari metode adalah untuk mengukur tingkat progres atau kemajuan dalam hal biaya, unit, atau nilai yang ditambahkan. Jadi ini ada langkah dalam proses. 1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Uraiannya, kontrak adalah sebuah perjanjian yang menghasilkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Implementasinya, suatu perusahaan menerapkan panduan pendapatan untuk kontrak. Selanjutnya, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah dalam kontrak. Suatu kewajiban kinerja adalah sebuah janji dalam suatu kontrak untuk menyediakan produk atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban kinerja muncul apabila pelanggan mendapat manfaat dari barang atau jasa tersebut atau bersama-sama dengan sumber daya yang tersedia lainnya. Suatu kontrak dapat berisikan kewajiban kinerja berganda. Akuntansi didasarkan pada pengevaluasian apakah produk atau jasa berbeda di dalam kontrak. Apabila tiap barang atau jasa berbeda, tetapi sifat saling ketergantungan dan berkaitan, maka barang dan jasa ini adalah gabungan dan dilaporkan sebagai satu kewajiban kinerja. Selanjutnya, menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah yang ditentukan bahwa perusahaan berharap menerima dari pelanggan sebagai bentuk pertukaran barang dan jasa. Dalam menentukan harga transaksi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. 1. Ada ketentuan variabel. 2. Time value of money. 3. Ketentuan non-tunai. Yang keempat ada ketentuan pembayaran atau terutang terhadap pelanggan. Mengalokasikan harga transaksi ke dalam kewajiban kinerja terpisah. Apabila lebih dari satu kewajiban kinerja muncul, maka alokasikan harga transaksi berdasarkan nilai wajar relatifnya. Ukuran terbaik dari nilai wajar adalah berapakah barang atau jasa dapat dijual dengan basis terpisah. Estimasi harga terpisah ini dapat berdasarkan penilaian pasar yang disesuaikan, ada pendekatan biaya plus keuntungan yang diharapkan atau pendekatan nilai sisa. Yang terakhir ada pengakuan pendapatan pada saat kewajiban kinerja telah dilaksanakan. Suatu perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerjanya pada saat pelanggan mendapatkan kendali atas barang atau jasa. Perusahaan telah menyelesaikan kewajiban kinerja baik pada suatu waktu ataukah selama periode waktu. Perusahaan mengakui pendapatan selama periode waktu apabila salah satu kinerja dari kriteria ini terpenuhi. Yang pertama ada pelanggan menerima dan mendapatkan manfaat selama penjual melaksanakan kewajibannya. Yang kedua ada pelanggan mengendalikan aset selama pembuatan, atau yang terakhir perusahaan tidak memiliki alternatif menggunakan aset. Selanjutnya chapter 18 part 2. Ada yang pertama, isu dalam akuntansi pengakuan pendapatan. Di sini ada retur penjualan dan potongan harga atau sales return and allowance. Lalu ada perjanjian penjualan dengan janji dibeli kembali. Ada tagih dan tahan, hubungan prinsipal agen, konsinyasi, ada garansi, dan yang terakhir ada uang muka yang tidak dapat dikembalikan.
Hak retur diberikan kepada pelanggan dengan berbagai alasan, diantaranya ketidakpuasan terhadap produk. Perusahaan menerima retur produk dengan menerima berbagai kombinasi dari hal berikut ini. Yang pertama, ada pengembalian penuh atau sebagian atas imbalan yang dibayarkan. Kredit yang dapat diperhitungkan terhadap jumlah utang atau yang akan terutang terhadap penjual. Dan yang terakhir, ada produk lain yang terkait dengan pertukaran. Contohnya, tanggal 12 Juni 2019, Vanden menjual secara kredit 100 buah kamera dengan harga 100 tiap buah kepada Amaya SA. Vanden mengizinkan Amaya untuk mengembalikan kamera yang tidak bisa digunakan dalam waktu 45 hari setelah tanggal pembelian. Harga pokok tiap produk adalah 60. Vanden mengestimasi bahwa 3 buah produk akan dikembalikan. Biaya pemulihan produk tidak material. Yang terakhir, produk yang dikembalikan dapat dijual kembali dengan tetap mendapatkan keuntungan. Untuk mencatat penjualan kamera tanggal 12 Juni 2019, di sini akunnya ada yang di debit, account receivable 10.000, lalu ada sales revenue 10.000 dari harganya harga jual. Lalu ada yang kedua, ada cost of good di debit sebesar 6.000. Lalu ada inventory sebesar 6.000. Yang di kredit itu dari harga dikali harga pokok tiap produk. Selanjutnya, pada 24 Januari, Amaya mengembalikan 2 buah kamera. Pada 31 Januari, Vanden menyusun laporan keuangan dan menetapkan bahwa kemungkinan hanya 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan. Vanden membuat jurnal berikut ini yang terkait dengan transaksi tersebut. Mencatat retur kamera pada tanggal 24 Januari 2019. Di sini ada debit, sales returns and allowance sebesar 200. Lalu account receivable sebesar 200 itu dari harga jual dikali unit yang dikembalikan. Vanden sebelumnya mengestimasi bahwa terdapat kemungkinan ada 3 kamera yang akan dikembalikan. Vanden meyakini bahwa estimasi tersebut sudah benar dan membuat jurnal penyesuaian pada 31 Januari 2019 untuk mencatat retur yang diperkirakannya tersebut. Mencatat retur penjualan yang diharapkan ini tanggal 31 Januari 2019 ada sales return and allowance sebesar 100 dan allowance for sales return and allowance sebesar 100 di kredit. Lalu selanjutnya mencatat retur penjualan yang diperkirakan atas 1 buah kamera. Ini jadi kayak per piecesnya aja. Kan tadi 2 itu, ini 1. Ada di debit estimasi inventory returns, lalu di kredit ada cost of goods sold sebesar 60. Selanjutnya ada laporan laba rugi untuk bulan Januari adalah sebagai berikut. Di sini ada sales revenue sebesar 10.000, lalu ada less sales return of and allowance sebesar 3.000. Jadi ini dikurangin, jadi itu hasilnya net sales sebesar 9.700. Lalu ada cost of goods sold sebesar 5.820. Jadi gross profitnya diketahui sebagai 3.880. Laporan posisi keuangan Vanden per 31 Januari 2019. Ada account receivable sebesar 9.800, lalu dikurangin dengan less allowance for sales return and allowance 100 jadi 9.700. Jadi account receivable netnya. Lalu di sini ada return inventory atau include estimasi, itu udah include yang diperkirakan, jumlah kamera yang diperkirakan bakal diretur sebesar 180. Lalu ada contoh selanjutnya, pada tanggal 12 Januari 2019, Vanden menjual tunai 100 buah kamera seharga 100 tiap produk tiap buah kepada Amaya. Vanden mengizinkan, ini sama kayak tadi ya,
terus mencatat penjualan kamera pada 12 Januari 2019. Di sini ada cash 10.000 di debit dan sales revenue di kredit dan cost of goods sold di debit dan inventory di kredit. Apabila vendor tidak membayar tunai saat pengembalian 2 buah kamera oleh Amaya pada 24 Januari 2019, maka jurnal untuk mencatat 2 buah kamera dan harga pokok yang terkait adalah sebagai berikut. Di sini ada di debit ada sales return and allowance sebesar 200, lalu ada account payable sebesar 200. Lalu di sini ada debit lagi, return inventory 120 dan cost of goods sold sebesar 120. Pada tanggal 31 Januari 2019, vendor menyiapkan laporan keuangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Vendor mengestimasi bahwa hanya 1 buah kamera lagi yang akan dikembalikan, maka vendor membuat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Di sini ada sales return and allowance sebesar 100 di debit, lalu kedua ada account payable 100. Selanjutnya mencatat penerimaan retur 1 buah kamera yang diperkirakan. Ada estimasi inventory returns 60 dan di kredit ada cost of goods sold di kredit sebesar 60. Lalu di sini ada laporan laba rugi vendor bulan Januari. Di sini ada sales revenue sebesar 1.000. Lalu ada less sales returns and allowance sebesar 300 dari jumlah kamera yang diperkirakan di retur dikali harga jual. Jadi ketemu net sale-nya 9.700. Lalu ada cost of goods sold sebesar 5.820. Jadi ketemu nilai gross profit-nya 3.880. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan vendor per 31 Januari 2019. Ada cash asumsi no cash payment to date to A-nya. Ada 10.000. Lalu ada return inventory include estimate, jadi itu 3 dikali harga sebesar 180. Lalu ada account payable sebesar 300. Selanjutnya ada repurchase agreement, memberikan hak kepada perusahaan atau penjual untuk menarik kembali sebuah aset dari tangan pelanggan dengan kewajiban tak bersyarat atau hak tak bersyarat, dengan cara membeli kembali aset tersebut pada suatu tanggal tertentu. Apabila kewajiban atau hak untuk membeli ini jumlahnya lebih besar atau sama dengan harga jual, maka transaksi ini merupakan transaksi keuangan. Fakta, Morgan, sebuah dealer peralatan pada 1 Januari 2019 menjual peralatan kepada Land Company senilai 100.000. Disepakati pula untuk dapat membeli kembali peralatan ini sebuah kewajiban tanpa syarat pada 31 Desember 2020 dengan harga 121.000. Bagaimana Morgan mencatat transaksi ini? Apabila tingkat 10% telah ditetapkan di dalam perjanjian, maka Morgan membuat jurnal berikut ini untuk mencatat financing pada 1 Januari 2019. Ada cash di debit sebesar 100, lalu di kredit ada liability to Land Company sebesar 100. Bagaimana Morgan mencatat transaksi ini? Pada 31 Desember 2019, Morgan mencatat bunga sebagai berikut. Interest expense ada liability to Land Company. Ada interest expense selalu liability to Land Company sebesar 1.000. Pada 31 Januari 2020, Morgan mencatat bunga dan pemulihan liabilitasnya kepada Land sebagai berikut. Di sini ada interest expense sebesar 11.000 dan liability to Land Company. Jurnal selanjutnya ada liability to Land Company sebesar 121 dan cash di kredit sebesar 121.
Kontrak di mana entitas membuat tagihan kepada pelanggan atas suatu produk, tetapi kemudian entitas menahan kepemilikan fisik atas produk tersebut dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat terjadi apabila pembeli belum siap untuk menerima produk, tetapi tetap ingin mengambil hak milik atas produk tersebut dan bersedia menerima tagihan. Fakta, pada 1 Maret 2019, Bullet menjual tungku seharga 450 kepada kedai kopi lokal Baristo yang sedang mengembangkan usahanya di dalam kota. Sesuai perjanjian, Baristo meminta butler untuk menyimpan tungku tersebut hingga kedai kopi yang baru telah siap dioperasikan. Hak milik tungku berpindah kepada Baristo sejak perjanjian ditandatangani. Pertanyaannya, kapan butler harus mengakui pendapatan yang berasal dari perjanjian Bill and Hold ini? Butler menetapkan bahwa ia akan mengakui pendapatannya pada saat ia telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya, yaitu pada saat Baristo telah memperoleh kendali atas produk. Selanjutnya, kapankah butler mengakui pendapatan yang berasal dari perjanjian Bill and Hold ini? Bagi Baristo untuk mendapatkan kendali atas produk berdasarkan perjanjian Bill and Hold ini, maka seluruh kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama, alasan perjanjian Bill and Hold harus bersifat substantif. Yang kedua, produk harus diidentifikasi secara terpisah sebagai milik Baristo. Yang ketiga, produk harus telah siap secara fisik pada saat ini untuk dikirimkan kepada Baristo. Dan yang terakhir, butler tidak boleh menggunakan produk tersebut atau menyerahkan kepada pihak lain. Pada contoh ini, diketahui bahwa semua kriteria telah dipenuhi. Oleh karena itu, pengakuan pendapatan harus dilakukan pada saat kontrak ditandatangani. Untuk jurnalnya, pada 1 Maret 2019, Butler membuat jurnal untuk mencatat penjualan Bill and Hold dan HPP. Yang pertama, account receivable sebesar 450.000 pada sales revenue sebesar 450.000. Selanjutnya adalah HPP pada inventory sebesar 280.000. Selanjutnya adalah principal agent relationship atau hubungan prinsipal dengan agen. Pertama, kewajiban prinsipal adalah menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan, dan untuk agen adalah mengatur bersama prinsipal dalam menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Selanjutnya adalah konsignment atau konsinyasi. Pabrikan atau pedagang besar biasanya akan menitipkan barang dan tetap menahan hak milik atas barangnya hingga barang terjual. Konsignor adalah pihak yang memiliki barang dan menitipkan barang ke konsigni. Konsignor mencatat produk sebagai persediaan dan memperoleh profit dari penjualan, sedangkan untuk konsigni mendapat pendapatan dari komisi dari penjualan. Sebagai contoh, Nelba mengirimkan barang dagangan yang kosnya adalah 36.000 secara konsigmen kepada Best Value Stores. Nelba membayar 3.750 sebagai ongkos angkut dan Best Value membayar 2.250 untuk iklan. Untuk biaya iklan nanti akan dapat dikembalikan pada akhir periode. Best Value telah menjual 2/3 dari produk, yaitu 40.000 kas. Best Value akan memberitahukan kepada pihak Nelba atas penjualan tersebut dan mendapat komisi sebesar 10%. Maka jurnal yang dibuat, yang pertama, pada saat pengiriman, Nelba akan mencatat sebagai inventory pada finished good inventory sebesar 36.000 dan Best Value tidak mencatat. Yang kedua, untuk biaya ongkos dan biaya iklan, Nelba akan mencatat sebagai inventory pada kas sebesar 3.750 dan untuk Best Value akan mencatat sebagai receivable to consignor pada kas sebesar 2.250. Pada saat penjualan terjadi, yang mencatat hanya Best Value, yaitu kas pada payable to consignor sebesar 40.000. Yang keempat, pada saat akhir periode, bagian ini, konsigni nanti itu akan melaporkan dan menyerahkan kas kepada konsignor. Untuk Nelba sendiri, dia akan mencatat sebagai kas sebesar 33.750, beban iklan 2.250, dan beban komisi sebesar 4.000 didapat dari 40.000 dikali 10%. Itu tuh semuanya ada di debit, dan untuk kreditnya sendiri ada revenue sales sebesar 40.000. Sedangkan untuk Best Value dia akan mencatat sebagai
payable to consignor sebesar 40.000 itu di debit, dan untuk kreditnya itu ada receivable sebesar 2.250 dan komisinya sebesar 4.000 dan juga cash sebesar 33.750. Dan yang terakhir adalah pada saat akhir periode tahun perlu melakukannya adjustment penggunaan inventory, perpetual inventory, yaitu HPP pada inventory sebesar 26.500. Selanjutnya, warranties atau garansi. Ada dua jenis garansi. Yang pertama, garansi sudah termasuk dalam harga jual, dan yang kedua, garansi tidak termasuk harga jual. Contoh, Maverick Company menjual 1000 Lorematic pada 1 Oktober 2019 dengan total harga 6 juta dengan sebuah warranty yang menyatakan bahwa produk bebas dari kerusakan. Harga pokok Lorematic adalah 4 juta. Syarat berlakunya jaminan warranty ini 2 tahun dengan estimasi biaya sebesar 80.000. Selain itu, Maverick menjual perpanjangan warranties yang terkait dengan 400 Lorematic untuk 3 tahun. Di luar 2 tahun, waktu warranty seharga 18.000. Pada 22 November 2019, Maverick mengeluarkan biaya untuk pekerja sebesar 3.000 dan biaya komponen sebesar 25.000 terkait dengan jaminan warranties. Maverick menyiapkan laporan keuangan pada 31 Desember 2019. Diestimasi bahwa biaya jaminan warranty di masa depan total sebesar 44.000 pada 31 Desember 2019. 1 Oktober 2019 yaitu mencatat penjualan Lorematic dan perpanjangan warranties, yaitu cash sebesar 6.018.000, pada sales revenue sebesar 6 juta dan unearned warranty revenue sebesar 18.000, dan juga mencatat HPP dan mengurangi persediaan, yaitu HPP pada inventory sebesar 4 juta. Untuk tanggal 22 November 2019 mencatat biaya warranty cost yang terjadi, yaitu warranty expense sebesar 28.000, pada sales and wages sebesar 3.000 dan inventory sebesar 25.000. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu mencatat penyesuaian berkaitan dengan jaminan pada akhir tahun, yaitu warranty expense pada warranty liability sebesar 44.000. Oke, selanjutnya adalah non-refundable upfront fees atau uang yang tidak dapat dikembalikan, merupakan pembayaran dari pelanggan sebelum perusahaan mengirimkan produk atau menyerahkan jasa. Pada umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan diberikan pada kemudian hari. Pada sebagian besar kasus, biasanya bersifat tidak dapat dikembalikan. Sebagai contoh, biaya keanggotaan klub kesehatan, dan juga biaya aktivasi telepon, internet, ataupun TV kabel, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Yang pertama adalah penyajian, aset dan liabilitas kontrak. Aset kontrak ada dua jenis. Yang pertama, hak tanpa syarat atau unconditional right, yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua, hak bersyarat atau conditional right, yaitu hak untuk menerima pembayaran dikarenakan perusahaan telah memenuhi satu kewajiban pelaksanaan, tetapi masih ada kewajiban pelaksanaan lainnya yang harus diserahkan sebelum dapat menagih ke pelanggan. Pada 1 Januari 2019, FinAsa menandatangani kontrak untuk menyerahkan produk A dan produk B kepada Obermain Overstock senilai 100.000. Kontrak menetapkan bahwa pembayaran produk A tidak akan dapat dilakukan hingga produk B dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan dilakukan sebelum produk A dan B diserahkan kepada Obermain. Fine menetapkan bahwa harga jual berdiri sendiri adalah 30.000 untuk produk A dan 70.000 untuk produk B. Pada tanggal 1 Februari 2019, Fine mengirimkan produk A ke Obermain. Selanjutnya produk B dikirimkan pada tanggal 1 Maret 2019. Untuk jurnalnya pada tanggal 1 Februari 2019, kontrak aset sebesar 30.000 pada sales revenue sebesar 30.000. Untuk tanggal 1 Maret 2019, yaitu akun receivable sebesar 100.000 pada debit, pada kontrak aset sebesar 30.000 dan sales revenue sebesar 70.000. Mengapa dicatat piutang pada 1 Maret
karena pada tanggal 1 Februari belum memenuhi syarat. Untuk contoh liability contract, pada 1 Maret, Henley Company menandatangani kontrak untuk mengirimkan produk kepada Propel pada tanggal 31 Juli 2019. Disepakati bahwa Propel akan membayar harga penuh yaitu 10.000 di muka pada 1 April 2019. Kontrak tidak dapat dibatalkan, namun demikian Propel baru membayar pada tanggal 15 April 2019 dan Henley mengirimkan produk pada 31 Juli. Harga pokok produk adalah 7.500. Untuk jurnalnya, untuk tanggal 1 Maret 2019 itu tidak ada jurnal. Untuk tanggal 5 April 2019 saat menerima cash yaitu cash pada unannounced sales revenue sebesar 10.000 dan pada tanggal 31 Juli 2019 setelah melaksanakan kewajiban maka akan menerima sebagai unannounced sales revenue dan sales revenue sebesar 10.000 dan mencatat HPP yaitu HPP pada inventory sebesar 7.500. Selanjutnya adalah modifikasi kontrak, merupakan perubahan terhadap syarat-syarat kontrak pada saat kontrak sedang berlangsung. Oleh karena itu perlunya menentukan yang pertama, apakah dihasilkan suatu kontrak baru atau apakah hanya merupakan modifikasi dari kontrak yang ada. Selanjutnya adalah kewajiban pelaksanaan terpisah. Diakui sebagai kontrak baru apabila kedua kondisi tersebut terpenuhi, yaitu yang pertama, barang dan jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan. Dan juga perusahaan memiliki hak untuk menerima suatu jumlah pembayaran yang menggambarkan harga jual berdiri sendiri atas barang atau jasa tersebut. Ini adalah contoh kewajiban pelaksanaan terpisah. Kendall memiliki kontrak untuk mengirimkan 100 produk kepada pelanggan sebesar 10.000 dengan 100 per produk dalam waktu yang berbeda selama 60 bulan. Setelah 60 produk dikirimkan, Kendall memodifikasi kontrak dan berjanji untuk mengirimkan 20 buah produk tambahan senilai 1.900 atau 95 per produk. Kendall biasanya menjual produk ini secara terpisah. Atas kontrak baru tersebut, Kendall mengakui produk tambahan sebagai berikut. Sisa kontraknya yaitu 4.000 dan produk baru sebesar 1.900. Jadi total pendapatannya adalah 5.900. Selanjutnya, modifikasi maju. Perusahaan harus menghitung dampak perubahan kontrak di dalam periode perubahan terjadi dan juga periode masa berikutnya apabila perubahan kontrak mempengaruhi keduanya, tidak mengubah hasil yang telah dilaporkan sebelumnya. Contoh, jumlah yang diakui sebagai pendapat untuk setiap produk yang belum dikirimkan harus menggunakan harga campuran yaitu 98.33 yang dihitung sebagai berikut. Produk yang belum dikirim sebesar 4.000 dan produk yang akan dikirim sebesar 1.900. Maka total pendapatan atau sisa pendapatannya yaitu adalah 5.900. Untuk pendapatan per produk yang belum dikirimkan yaitu 5.900 dibagi dengan 60 didapatkan 98.33. Selanjutnya adalah biaya untuk menyelesaikan kontrak. Perusahaan membagi biaya penyelesaian kontrak atau biaya perolehan kontrak ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama, biaya yang dibebankan ke aset dan biaya yang diakui sebagai beban saat terjadi. Selanjutnya, penyajian kolektibilitas. Risiko kredit karena pelanggan tidak mampu membayar sesuai dengan kontrak. Yang pertama, apakah perusahaan akan dibayar atau tidak? Bukanlah pertimbangan untuk menentukan pengakuan pendapatan. Yang kedua, jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidaklah sesuai dengan risiko kredit pelanggan. Selanjutnya adalah pengungkapan. Perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai yang pertama, kontrak dengan pelanggan, yang kedua, kebijakan yang signifikan, dan yang terakhir, aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kontrak. Selanjutnya, perusahaan menyiapkan pengungkapan berupa yang pertama, disagregasi pendapatan, yang kedua, rekonsiliasi saldo kontrak, yang ketiga, kewajiban pelaksanaan yang tersisa, yang keempat, biaya untuk memperoleh atau menyelesaikan kontrak, dan yang terakhir adalah pengungkapan kualitatif lainnya seperti kebijakan signifikan dan perubahan-perubahannya. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan sepanjang waktu. Berdasarkan kondisi tertentu,
perusahaan mengakui pendapatan sepanjang waktu. Konteks yang paling sesuai mengenai hal ini adalah akuntansi kontrak konstruksi berkepanjangan jangka panjang. Kontrak jangka panjang biasanya terjadi di mana penjual menyampaikan tagihan kepada pembeli dengan interval tertentu. Suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu apabila setidaknya satu dari 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi manfaat dari kinerja penjual sesuai dengan yang dilakukan penjual. Yang kedua, kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Dan yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan menggunakan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria terpenuhi. Selanjutnya, pengakuan pendapatan sepanjang waktu. Suatu perusahaan menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu apabila setidaknya satu dari ketiga kriteria ini terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja penjualan sesuai dengan yang dilakukan penjual. Yang kedua, kinerja perusahaan menciptakan atau meninggalkan aset, misalnya barang dalam proses yang dikendalikan pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Terus yang ketiga, kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya satu dari kriteria berikut harus dipenuhi. Jadi untuk mengakui pendapatan sepanjang waktu, setidaknya itu ada kriteria, salah satu kriteria yang dipenuhi dari yang saya sebutkan tadi. Lalu selanjutnya ada 2 kriteria yang menjadi prasyarat juga untuk mengakui pendapatan sepanjang waktu. Yang pertama yaitu perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan hingga saat ini jika perusahaan lain tersebut memenuhi kewajiban yang tersisa kepada pelanggan. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki hak atas pembayaran atas kinerjanya yang diselesaikan sampai saat ini dan mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Apabila kriteria 1, 2, 3 yang sudah saya sebutkan tadi terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan sepanjang waktu. Ketika perusahaan dapat mengestimasi dengan baik progres pekerjaan dalam memenuhi kewajiban pelaksananya tersebut, di mana perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor tiap periode berdasarkan progres pekerjaan konstruksi disebut metode presentase penyelesaian. Jadi menggunakan percentage of completion method. Apabila kriteria tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor ketika kontrak telah selesai, yang disebut metode pemulihan biaya, jadi menggunakan cost recovery atau zero profit. Lalu selanjutnya metode presentase penyelesaian, pengukuran progres penyelesaian. Ukuran input yang paling populer untuk menentukan progres terhadap penyelesaian pekerjaan adalah cost to cost basis. Lalu selanjutnya ada pengakuan pendapatan berdasarkan cost to cost basis. Yang pertama yaitu cost incurred debt, berapa cost yang sudah terjadi hingga saat ini dibagi most recent estimate of total cost. Jadi berapa cost yang sudah terjadi hingga saat ini dibagi berapa total biaya yang diestimasi. Nah, hasilnya itu presentasi penyelesaian. Nah, itu cara mencari presentasi penyelesaian. Lalu presentasi penyelesaian tersebut akan dikalikan dengan estimate total revenue atau total gross profit yang diprediksi oleh perusahaan. Maka hasilnya akan dicatat sebagai pendapatan yang diakui pada tanggal tersebut. Jadi rumus tersebut itu untuk mencari pendapatan yang diakui pada tanggal tersebut. Lalu selanjutnya revenue yang diakui dikurangi revenue yang sudah diakui pada periode sebelumnya. Maka hasilnya akan menjadi revenue yang tersisa. Lalu yang selanjutnya ada contoh soal metode presentase penyelesaian. Di bawah ini ada contoh soal, lalu di bawah contoh soal ada data yang terkait dengan periode konstruksi.
Yang pertama ada cost to date. Cost to date ini adalah biaya yang keluar hingga saat ini atau periode itu atau tahun itu. Jadi di 2019 ada 1 juta pound. Lalu di 2020 ada 2.916 pound, dan di 2021 ada 4.050.000 pound. Lalu selanjutnya estimate cost to complete. Jadi ini adalah biaya untuk estimasi menyelesaikan. Pada tahun 2019 ada 3 juta, pada tahun 2020 ada 1.134.000, dan 2021 tidak ada. Lalu selanjutnya ada progress billing during the year. Jadi ini adalah tagihan yang diajukan selama periode. Jadi total dari tagihan yang diajukan selama periode 2019, 2020, 2021. 2019 kan 900.000, 2020 2.400.000, 2021 1.200.000. Nah, itu di total hasilnya sesuai total tagihan yang diajukan sesuai dengan nilai kontrak yang ada di soal tadi sebesar 4.500.000 pound. Lalu yang terakhir adalah cash collected during the year. Jadi cash collected during the year ini adalah uang yang dapat ditagih selama tahun berjalan. Di 2019 ada 750, di 2020 ada 1.750.000, di 2021 ada 2 juta. Lalu selanjutnya ada perhitungan cost to date. Pada 2019 1 juta. Estimate cost to complete pada tahun 2019 3 juta. Nah, ini sesuai data yang ada pada bawah soal tadi. Lalu langsung saja kita ke perhitungan. Yang pertama ada contract price. Contract price-nya adalah nilai kontrak. Di 2019 4.500.000, 2020 sama 2021 sama, sesuai pada soal. Lalu ada less estimate cost. Jadi ini mengurangi estimate cost. Jadi cost to date 1 juta, estimate cost to complete 3 juta, lalu di total menjadi estimate total cost 4 juta. Lalu cari total gross profit, contract price dikurangi estimate total cost, jadi 4.500.000 yang sesuai pada soal tadi dikurangi total cost sebesar 4 juta, jadi hasilnya 500 pound. Lalu untuk mencari present complete, caranya cost to date dibagi total estimate total cost. Sama seperti 2020, 2021 memiliki cara yang sama dengan 2019. Untuk 2021 ini 100% dikarenakan sesuai dengan estimate total cost-nya. Lalu yang selanjutnya untuk mencatat cost of contraction, pada ilustrasi 18A5 jurnalnya contraction in process, in debit, dan yang di kredit. Mengkredit apapun yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan, bisa material, bisa cash, bisa payable, sesuai yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu 1 juta itu total akumulasi dari berbagai pengeluaran. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu record progress billing. Jadi mencatat penagihan, mendebit progress billing during the year sesuai pada data menggunakan nominal progress billing during the year sebesar 900.000 pada tahun 2019. Lalu mengkredit tagihan konstruksi yang sedang berjalan. Lalu selanjutnya yang ketiga ada to record collection. Jadi to record collection ini untuk mencatat pada saat perusahaan menerima uang tunai sesuai pada data, yaitu cash collected during the year pada tahun 2019 750. Lalu itu debitnya kan. Untuk kreditnya mengkredit account receivable. Lalu untuk 2020 2021 bisa disesuaikan sesuai data yang ada pada di bawah soal tadi. Kemudian untuk perhitungan pendapatan, biaya, dan laba kotor, yang pertama ada
to date yaitu tanggal saat ini. Jadi yang pertama ada tahun 2019 revenue didapatkan dari 4.500.000 dikali 25%. Nah, 4.500.000 ini dari nilai kontrak dan juga 25% ini dari presentase yang sudah kita hitung tadi. Jadi menghasilkan 1.125.000 pound. Lalu untuk cost-nya 1 juta. Lalu untuk gross profit-nya yaitu revenue dikurangi cost, jadi 1.125 dikurangi 1 juta, hasilnya adalah 125. Untuk 2020 perhitungan to date-nya sama seperti 2019, yaitu gross profit-nya didapatkan dari hasil mengurangi revenue dengan cost. Jadi untuk revenue seperti yang saya katakan tadi, dari nilai kontrak dikali presentasi yang sudah kita hitung tadi. Lalu untuk yang recognized in prior years atau pendapatan yang diakui pada tahun 2019 atau periode sebelumnya, kita menaruh revenue yang hari ini, dilihat tanggal saat ini, diakui menjadi pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya. Jadi nominalnya sama. Lalu untuk mencari recognized in current year, jadi untuk mencari sisa revenue yang untuk tahun terakhir, yaitu revenue to date dikurangi recognized in prior year. Jadi 3.240.000 dikurangi 1.125.000. Jadi itu sisanya untuk recognized in current year. Lalu untuk tahun-tahun selanjutnya seperti 2021 ini caranya kurang lebih seperti 2019 dan juga 2020. Lalu untuk penjurnalan metode presentase penyelesaian, di sini pada jurnal adalah angka-angka yang sudah dibahas tadi sebelumnya. Jurnal ini dipakai untuk kontrak jangka panjang. Lalu di akuntansi pemerintahan itu kontrak jangka panjang dikenal dengan BDP atau bangunan dalam pengerjaan. Jurnalnya seperti ini, yang to recognize revenue and gross profit, ada construction in process, gross profit, lalu ada construction expense, lalu ada revenue from long term contracts. Jadi seperti itu penjurnalannya. Lalu selanjutnya ada billings on construction in process dan juga ada construction in process. 2019, 2020, 2021 mengikuti perhitungan yang tadi. Lalu selanjutnya ini adalah akun construction in process metode presentase penyelesaian. Jadi apa yang sudah kita catat pada transaksi sebelumnya, jika dicek pada akun buku besar akan nampak seperti ini. Lalu selanjutnya ada penyajian laporan keuangan presentase penyelesaian 2019. Di sini ada income statement dan juga statement of financial position. Nah, di income statement ada revenue from long term contracts, pendapatan dari kontrak jangka panjang, lalu ada cost of construction atau nilai konstruksi, dan juga ada gross profit. Jadi gross profit ini dihasilkan dari revenue kontrak panjang tadi dikurangi nilai kontrak. Lalu selanjutnya ada statement of financial position. Nah, di statement of financial position ini ada current asset. Jadi current asset ini ada inventory dan juga ada construction in process, lalu ada less billings, lalu ada cost and recognized profit, lalu ada in excess of billings. Jadi cost and recognized profit ini diperoleh dari construction in process dikurangi less billings, lalu selanjutnya in excess of billings, dan yang terakhir ada account receivable yang didapat dari 900 pound dikurangi 750 pound. Lalu jurnal 2020-2021 sama dengan jurnal yang 2019 yang sudah saya jelaskan.
Lalu yang selanjutnya metode pemulihan biaya atau cost recovery atau zero profit method. Jadi metode ini mengakui pendapatan hanya sepanjang biaya yang terjadi diharapkan akan terpulihkan. Hanya setelah seluruh biaya terjadi maka laba kotor diakui. Contohnya, Hardart Construction melaporkan pendapatan biaya untuk periode 2019-2021. Yang pertama pada tahun 2019, revenue cost incurred ada to date sebesar 1 juta pound, lalu yang cost ada 1 juta. Lalu mengapa gross profit pada tahun 2019 dan 2020 pada gambar ini tidak ada? Jadi gross profit belum diakui karena belum terrecover. Nah, diakui atau terrecovernya pada tahun 2021 itu baru terpenuhi. Jadi maka seluruh profit ini akan diakui pada 2021. Dengan kata lain, pada tahun 2019 dan 2020 tidak ada pengakuan pendapatan dalam bentuk laba kotor dikarenakan pemulihan cost-nya belum terjadi. Jadi seperti itu. Untuk recognize in prior year dan juga recognize in current year juga sama, tidak ada pengakuan pendapatan dalam bentuk laba kotor. Lalu baru diakuinya pada recognize in current year di tahun 2021. Nah, selanjutnya ini merupakan jurnalnya untuk metode cost recovery zero profit method. Jadi jurnalnya lebih simpel daripada metode sebelumnya. Ada construction expense, revenue from long term contracts, untuk recognize cost and related expense. Lalu ada construction in process atau gross profit, construction expense, revenue from long-term contracts untuk recognize cost and related expense. Lalu ada billings on contraction in process, ada contraction in process di debit, lalu di kredit. Lalu untuk record completion of the contract. Jadi jurnalnya seperti itu tapi lebih simpel daripada metode sebelumnya. Lalu yang selanjutnya adalah perbandingan jika perbandingan antara kedua hal tersebut. Jika kita menggunakan percentage of completion pada tahun 2019, 2020, 2021 namanya seperti itu. Lalu jika kita menggunakan cost recovery seperti pada yang saya katakan tadi, di 2019, 2020 belum diakui dan diakuinya pada tahun terakhir yaitu 2021. Selanjutnya ada kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama ada rugi pada periode saat ini atas kontrak yang menguntungkan. Nah, dalam arti hanya menggunakan metode presentase penyelesaian. Peningkatan estimasi biaya dibutuhkan pada saat penyesuaian periode berjalan terhadap kelebihan laba kotor yang telah diakui sebelumnya. Lalu yang kedua, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Baik pada metode presentase penyelesaian maupun pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh perkiraan kerugian kontrak pada tahun berjalan. Lalu selanjutnya untuk perlakuan kontrak jangka panjang ada seperti pada gambar. Jadi yang pada tahun 2019, estimate cost to complete in future year mengalami kerugian. Jadi yang warna merah itu kerugian. Nah, pada tahun 2019 mengalami kerugian pada sebesar 215.436 pound. Lalu untuk pencatatannya seperti pada gambar ini, di 2018 estimate total contract cost dicari dari total cost incurred to date ditambah estimate cost to complete. Jadi 150 ditambah 450 hasilnya 600 to estimate to total contract cost. Lalu selanjutnya ada estimate percentage complete, lalu ada contract price, ada revenue recognizable, lalu ada revenue recognized prior year, 2018 tidak ada, revenue recognized currently, lalu selanjutnya ada cost incurred currently, dan yang terakhir gross profit didapat dari revenue recognized currently dikurangi cost incurred currently. Nah, pada 2019 karena cost incurred currently-nya tinggi, maka perusahaan mengalami kerugian sebesar 3.900 pound. Di 2020 sama perhitungannya seperti 2018 dan juga 2019.
Lalu untuk pencatatannya seperti yang di bawah, ada construction in process, lalu ada construction expense, dan juga revenue from LT contracts. Jadi ini merupakan kerugian yang terjadi pada tahun berjalan, khususnya pada tahun 2019. Lalu untuk akunnya contraction in process karena sedang berlangsung, kontraknya sedang berlangsung. Lalu yang selanjutnya ada kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Jadi di atas ada data yang kita sudah hitung tadi, lalu yang di bawah ada soal buatlah jurnal untuk 2018, 2019, dan juga 2020 dengan asumsi estimasi biaya penyelesaian pada akhir tahun 2019 sebesar $246.038, bukan $170.100. Selanjutnya ini ada datanya, kita langsung saja lihat pada ke gross incurred currently dan juga gross profit recognized. Pada tahun 2019 secara akumulatif perusahaan mengalami kerugian sebesar 290.438 pound. Jadi pada 2020 tidak ada keuntungan sama sekali. Lalu yang di bawah perhitungan itu untuk mencari accumulative loss, jadi 675.000 dikurangi 683.438. Jadi contract price sebesar 6.750.000 dikurangi estimasi total contract cost pada tahun terakhir yaitu 2020 683.438.000 menghasilkan angka 8.438, yaitu cumulative loss. Lalu selanjutnya ada pencatatan pada tahun 2019. Yang pertama ada construction expense, lalu debit sebesar 290.438, lalu di kredit ada construction in process sebesar 27.188, dan di kredit juga ada revenue from long term contracts sebesar 250 pound. Lalu untuk metode cost recovery, loss on long term contracts baru diakui. Jadi dia diakui pada tahun 2019 ini sebesar 8.438.000, dan di debit ada construction in process sebesar 843.8.000. Lalu selanjutnya ada 4 jenis franchise yang berkembang. Jadi ini adalah revenue recognition for franchise. Yang pertama yaitu manufacturer dengan retailer, dan juga yang kedua manufacturer dengan wholesaler, dan yang ketiga ada service sponsor dengan retailer, dan juga yang terakhir atau yang keempat ada wholesaler dengan retailer. Selanjutnya ada perusahaan franchise mendapatkan pendapatan dari satu atau dua sumber berikut ini. Jadi bisa mendapatkan dari 1 hingga 2 sumber yang ada di bawah ini. 2 ada di bawah. Yang pertama penjualan hak franchise pertama kali dan aset atau jasa yang berkaitan. Lalu yang kedua fee berkelanjutan berdasarkan kegiatan franchise. Lalu selanjutnya ada pihak franchisor, biasanya memberi pihak ke franchise. Jadi franchisor ini yang memberikan franchise kepada franchise. Yang pertama asistensi pemilihan lokasi, yang kedua evaluasi potensial penghasilan, yang ketiga supervisi pengembangan aktivitas, dan yang keempat asistensi perolehan tanda lokasi, peralatan dan juga peralatan, yang kelima jasa pembukuan dan nasihat, dan yang terakhir pelatihan karyawan dan manajemen. Jadi itu fasilitas yang diberikan franchisor kepada franchise. Lalu equipment tadi itu didapatkan dari equipment dari franchisor 10.000, lalu dijual kembali ke franchise $14.000. Lalu selanjutnya ada pelatihan telah selesai pada Januari 2020, peralatan telah terpasang pada Januari 2020, dan Food Fight melakukan grand opening pada 2 Februari 2020. Lalu untuk 2 Februari 2020 franchise dibuka. TUM telah memenuhi kewajiban pelaksanaan berkaitan dengan hak franchise rights, pelatihan, dan peralatan. Lalu keluarlah pencatatan seperti ini.
unearned franchise revenue di debit sebesar 20.000, lalu di kredit ada franchise revenue sebesar 20.000, lalu debit ada unearned service revenue untuk training sebesar 9.957, lalu di kredit ada service revenue untuk training sebesar 9.957, lalu ada unearned sales revenue untuk equipment di debit sebesar 14.000, dan juga di kredit ada sales revenue sebesar 14.000, lalu yang terakhir ada cost of goods sold di debit sebesar 10.000 dan di kredit ada inventory sebesar 10.000. Lalu selanjutnya ada selama tahun 2020 Food Fight berjalan dengan baik, mencatat penjualan di tahun pertamanya sebesar $525.000. Jurnal bagi TUM berkaitan dengan tahun pertama operasi franchise pada 31 Desember 2020 sebagai berikut. Yang pertama, mencatat fee franchise berkelanjutan. Jadi setelah pada tahun 2020 berjalan baik, si TUM ini ingin melanjutkan franchise-nya, yaitu dengan jurnal account receivable 525.000 dikali 1%, hasilnya 525.050 di debit, di kredit dan franchise revenue 5.250. Lalu mencatat pembayaran yang diterima dan pendapatan bunga atas berasal tagih. Di debit ada cash sebesar 6.000 dan di kredit ada notes receivable sebesar 6.000. Notes receivable ini dihitung menggunakan time value of money. Lalu notes receivable di debit sebesar 1.917 dari perhitungan 23.957 dikali 8%. Lalu di kredit ada interest revenue sebesar 1.917. Lalu selanjutnya pada 31 Desember 2019 TUM mendatangani janjian dan menerima pembayaran di muka dan wesel tagih. Di debit ada cash sebesar 20.000, di kredit ada notes receivable 23.957 seperti saya yang katakan tadi. Dia itu menggunakan time value of money. Lalu di kredit ada unearned franchise revenue sebesar 20.000, lalu ada unearned service revenue pada training sebesar 9.957 dan unearned sales revenue pada equipment di kredit sebesar 14.000.